50% tuh untuk kebutuhan aku, terus 30% tuh aku atur untuk keinginan atau lifestyle gitu ya. Sama 20% aku sisihin untuk nabung, investasi. Halo semua, balik lagi di acara podcastnya dari Stock Now, Pods Now. Nah kali ini saya nggak sendirian dan nggak berdua. Kali ini kita bakalan ramean bareng-bareng sama anak Gen Z. Dan kali ini kita akan ngebahas soal ekonomi di Indonesia dan pandangan generasi Gen Z soal yang lagi bombastis di Indonesia ini. Nah, sebelum kita mulai ke topiknya, kita perkenalan dulu nih, mulai dari ladies first. Boleh silahkan. Oke teman-teman, halo, perkenalkan aku Dinda. Halo semuanya, kenalin aku Robi Riyadi. Ya, kenalin saya Danis. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ya, langsung to the point aja. Nah, menurut kalian nih sebagai generasi Gen Z nih, pandangan kalian soal ekonomi Indonesia saat ini tuh kayak gimana sih? Boleh dari cowok sekarang, dari Danis. Pertanyaan utama berat ya? Iya, agak berat ya. Berat. Ekonomi saat ini menurut saya pandangannya emang lagi banyak ketidakpastian. Jadi emang dari geopolitiknya juga lagi rame banget, lagi perang Iran dan US, habis itu juga ada virus sana sini yang mana itu tuh berdampak kepada perekonomian Indonesia kayak gitu. Yang paling bisa dilihat sih dari saat ini kurs rupiah ya. Kurs rupiahnya tuh lagi jatuh banget, jadi itu mungkin untuk sebagian besar orang itu sangat terdampak dari segi bisnisnya, dari segi mungkin daya belinya, kayak gitu. Ya sih benar, apalagi rupiah saat ini tuh lagi kurang Anjlok bagus ya. ya. Iya betul. Terus kalau misalkan menurut Robi nih, untuk generasi Gen Z sekarang tuh lebih sadar tentang keuangan apa justru lebih konsumtif nih untuk masalah keuangan? Oke, dari yang aku lihat di media sosial itu belakangan ini mungkin lebih banyak yang sadar akan finansial gitu Kak. Karena orang-orang juga udah mulai investasi di saham kayak gitu. Oke. Tuh, karena apa ya? Mungkin orang-orang FOMO gitu untuk investasi, tapi menurut aku ini langkah yang baik gitu. Karena kan daripada kita buang-buang duit gitu untuk konsumsi yang lain-lain gitu, lebih baik kita berinvestasi seperti itu. Oke, ini dari sisi laki-laki ya. Nah, sisi perempuan nih biasanya agak boros. Kalau misalkan dari kamu nih, kalau bentuk dari finansial sekarang saat ini tuh bikin tekanan gaya hidup lebih tinggi nggak sih? Atau karena lagi kayak gini kayak aku harus hemat nih gitu? Jujur kalau aku dua-duanya sih Kak, karena aku tuh masih tipikal orang yang malamnya itu ngelihat konten-konten orang buat budgeting di TikTok tentang ekonomi Indonesia gitu ya, aware gitu. Tapi pas pulang kerja tuh langsung ngeliat shopping, check out shopping. Jadi masih entah ya ini dibilang balance atau gimana, cuman dari sisi aku masih melek finansial ya, tapi satu sisi juga masih rada-rada orang-orang kelihatannya masih rada takut untuk ketinggalan ya tren seperti itu. Oke, jadi kalau bisa dibilang seimbang ya, nabung iya, belanja juga iya gitu, cewek. Oke deh, kalau pertanyaan selanjutnya nih, kalau menurut kalian sebagai generasi Gen Z, kalian tuh tipe orang-orang yang kayak gimana sih dalam mengatur keuangan? Boleh dari Dinda dulu nih. Kalau aku sih mengatur keuangan aku suka buatnya tuh 50-30-20. Jadi 50% tuh untuk kebutuhan aku, terus 30% tuh aku atur untuk keinginan atau lifestyle gitu ya. Sama 20% aku sisihin untuk nabung, investasi. Oke, kalau investasi juga. Oke, itu dalam bulanan ya itu? Iya, setiap bulan, setiap gajian sih. Setiap gajian ya, setiap gajian masuk. Tadi berapa? 50? 30, 20. Nah, itu boleh banget tuh tipsnya nih. Nah, kalau misalkan Robi sendiri, pakai tips Dinda juga nggak atau beda lagi? Oke, kalau dari aku sendiri kan ini masih mahasiswa gitu ya Kak. Belum terlalu ini juga belum mendapat pemasukan yang tetap gitu. Jadi aku biasanya ngumpulin uang jajan itu sekalian untuk berinvestasi gitu Kak. Oh, uang jajan harian. jadi uang jajan ya kalau Iya. misalkan mahasiswa tuh ya.
Tapi di budgeting juga nggak tuh? Biasanya 50-50 aja sih Kak. 50-50 Ya, 50% untuk dibelanjain gitu, 50% lagi untuk investasi sebenarnya. Oke, keren juga sih 50-50, makin konsisten ya 50-50-nya itu ya. Kalau misalkan dari Dani sendiri itu kayak gimana nih? Ya, mungkin agak beda ya, karena kan kalau tadi ada porsi masing-masing sebenarnya itu bagus, itu oke gitu. Jadi jelas, misalnya pendapatan naik, yang disisihin buat investasi juga naik, gitu ta. Tapi kalau aku sendiri belum seperti itu, tapi menurut pandangan pribadi, mulai dari tahu spending per bulannya itu berapa, kayak gitu. Jadi kadang tuh orang tuh nggak nyadar duitnya habis kemana, padahal jelas gitu, cuma nggak ke record aja. Gitu. Jadi biasanya kalau misalkan udah punya rutinitas, kayak misalkan setiap hari, contohnya berangkat kantor itu transportasi habis berapa, bensin habis berapa, habis itu makan habis berapa, itu misalkan dicatat semua nanti jelas tuh, oh berarti dalam sebulan tuh spendingnya segini, kayak gitu. Nanti jadi kelihatan nih, oh sisanya segini nih yang bisa dijajanin ataupun mau diinvestasiin, kayak gitu. Nah biasanya kalau aku mulai dari situ, kayak oke, sisanya segini, ini hitungannya ini buat operasional lah, operasional cost dalam sebulan segini. Dari sisa itu baru tuh, semisal sisanya 2 juta misal, gitu. Oke, misalkan aku fix 1 juta untuk prestasi, 1 jutanya untuk ngopi-ngopi atau main, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk sisanya ini sebenarnya kalau pribadi belum diporsiin sih, jadi masih fluktuatif, naik turun. Kadang spendingnya gede banget. Oke, jadi gitu. tergantung catatan juga ya. Pokoknya setiap pengeluaran itu dicatat segala macam. Gitu. Jadi at least udah tahu dulu pengeluarannya berapa. Gitu. Oke, jadi ada budgetingnya juga ya, walaupun nggak pakai konsep seperti 50-50 ataupun 50-30-20. Iya, gitu belum. ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya juga nih kepada kalian. Hal yang paling penting ya harus dipelajarin oleh anak-anak generasi Gen Z untuk soal uang gitu. Kan tadi kan kalian udah ngejelasin cara kalian memanage itu kayak gimana. Terus aku juga pengen tahu cara kalian menyampaikan ke anak Gen Z nih dengan metode-metode kalian ini seperti apa. Boleh dong dari siapa dulu nih ya? Dari Robi deh. Oke, kalau dari aku, bagusnya untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih hemat lagi mungkin dalam menggunakan uang, karena kan kondisi ekonomi kita sekarang itu lagi bisa dibilang nggak terlalu baik lah ya Kak. Yang udah dijelasin tadi sama Bang Danis juga kan, rupiah kita terus melemah gitu. Nah itu kan berpotensi untuk inflasi gitu Kak. Nanti harga barang dan jasa itu mulai naik gitu. Jadi ya bisa di budgeting juga kayak Kak Dinda tadi untuk keuangannya seperti itu. Oke, kalau misalkan dari Dindanya sendiri ini gimana nih? Kurang lebih sama ya, sama kayak Robi. Jadi lebih wise aja sih sama pengeluaran kita. Terus aku juga ngerimain buat teman-teman bedain kebutuhan sama keinginan gitu. Jadi kita tahu nih, ini tuh kita beli benar-benar butuh gitu. Karena kan sekarang tuh banyak banget ya, karena ngeliat lifestyle orang gitu kan di sosial media. Jadi ikut-ikutan gitu, ikut pedal lah, padahal kita nggak butuh. Iya benar. Bahkan sekarang olahraga dikomoin ya gitu. Yang harusnya olahraga itu kita buat sehat gitu, buat olahraga gitu. Tapi kita ikut-ikutan buat posting di sosmed gitu. Keren. Jadi kita benar-benar harus tahu, oh ini tuh benar-benar kita butuh gitu. Ngelakuin ini tuh kita butuh, beli ini kita butuh. Terus sama jangan lupain yang namanya dana darurat. Jangan sampai kita tuh melangkah terlalu jauh ke investasi, sementara dana darurat kita sendiri aja tuh belum terbackup gitu. Jadi itu sih kurang lebih. Oke, kalau misalkan dari Dani sendiri nih, antara dana darurat sama tadi investasi nih, kamu kan suka mencatat nih ya tentang keuangan. Itu cara kamu gimana tuh untuk membedakan dana daruratnya dengan investasinya itu kayak gimana? Ya. Jadi sebenarnya kalau dana darurat sendiri itu penting ya. Dana darurat itu penting karena emang nggak tahu misalkan kita, apalagi kalau misalkan orang yang sebagai freelance gitu ya, bisa jadi kita kan dia project based. Jadi bisa jadi bulan ini dia pemasukannya gede dan bulan depan kering, kayak gitu. Jadi dana darurat itu kan memastikan bahwa kita bisa jalanin
day to day kita tiap hari tanpa amit-amit kita nggak ada pemasukan kayak gitu. Atau mungkin ada tiba-tiba ada kejadian apa perlu duit gede, ada kayak gitu. Nah, untuk baginya gimana itu pasti ada rumusnya, cuma saya kurang tahu. Cuma saya kurang tahu kayak gitu. Jadi biasanya kalau pribadi masih kayak sisa yang nggak kesentuh di bulan ini biasanya dimasukin ke rekening beda. Oke. Gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak disarankan karena biasanya kalau misalkan nggak diniatin di awal biasanya nggak bakal kesisa biasanya. Betul. Kayak gitu. Oke, tapi berarti keren juga ya anak Gen Z ini masih peduli antara dana darurat dan juga investasinya nih, masih bisa mereka pilah-pilah nih uang keuangannya. Apalagi tadi balik lagi banyaknya lagi FOMO-FOMOan, entah beli macan, entah harus nongkrong, entah padel, tapi di sisi lain juga ternyata mereka masih sayang sama uangnya gitu, masih harus tetap investasi, harus tetap nyimpan dana darurat gitu, karena kita belum tahu juga ya kedepannya itu bakal kayak gimana nantinya, apalagi rupiah lagi anjlok seperti ini. Kalau boleh tahu juga nih, kalian kan tadi udah banyak banget ngomong ya investasi, dana darurat. Kapan sih pertama kali kalian investasi dan itu belajarnya di mana? Boleh dari Dani. Sebenarnya kalau pertama kali investasi itu waktu kalau nggak salah SMP atau SMA. Ya. Wow. Itu karena jadi yang pasti dapat uang jajan. Dan mungkin waktu SMP atau SMA, kayaknya SMP akhir gitu ya. Oke. Nah itu belum, sebenarnya kebutuhannya belum banyak, jadi uang jajan tuh ya ditabung aja. Sampai nggak tahu gimana tiba-tiba lagi berangkat sekolah tuh baca-baca di internet tuh kayak, oh emas tuh harganya kok bakal naik gitu. Jadi kalau misalnya kita beli emas sekarang, besok tuh bakal naik. Betul. Terus langsung nanya nyokap kayak, Mi adik kalau misalkan beli emas boleh nggak? Nah, gitu. Mama seneng ini. Jadi ya kayak gitu. Jadi dari uang yang awalnya ditabung di tabungan doang, gitu akhirnya tahu baca-baca di internet ada investasi emas gitu. Jadi ya udah emas itu dibeli waktu SMP. Gitu. Itu waktu pertama kali banget tahu konsep investasi di situ. Jadi mulai pertamanya investasi emas lah ibaratnya ya gitu. Oke, terus kalau misalkan dari Robi sendiri kapan nih mulainya? Kalau untuk mulainya itu pas kuliah sih Kak. Kuliah. Baru tahun lalu. Pertengahan tahun lalu. Jadi kalau untuk Udah jago loh teman-teman. Wah, masih awal ya kalau untuk mulainya itu tahun lalu, tapi kalau untuk kenal investasinya ya emas sih emang ya, investasi dari dulu tuh pengetahuannya ke emas. Nah kalau tahun lalu itu awalnya dari temen Kak. Jadi temen kayak ngasih tahu aku nih, Bi ini saham ini lagi bagus gitu. Nah itu jadi ke-trigger gitu lah, kayak FOMO juga gitu dulu. FOMO-nya positif ya. Bagus loh ini. Ini jenis yang bagus ya. Benar, harus ditiru ini. Gitu. Ya, jadi ya kayak gitu, aku FOMO mulai dari situ. Itu kan cuma ikut-ikutan doang tuh, beli saham menurut temen kayak gitu ya. Mulai dari situ aku mulai pelajarin semua tentang saham gitu, analisanya kayak gimana kayak gitu. Oke, bagus juga nih circle pertemanan ini bagus ya, ngajarin Robi untuk berinvestasi gitu. Kalau dari Dinda sendiri kayak gimana? Kalau aku pertama kali kenal investasi pas mulai kerja di tahun 2023. Oke. Karena waktu itu mungkin udah punya pendapatan sendiri, udah ngerasain gimana capeknya kerja ya, gimana capeknya cari uang, jadi lebih aware gitu sama keuangan sendiri gitu. Di uang mau dikemanain gitu ya, jangan sampai gajian udah habis gitu, nggak nyampe akhir bulan udah habis gitu. Jadi mulai cari tahu, kita nih awalnya nabung biasa sih, cuman kayak dengar-dengar mulai dari deposito gitu kan. Kalau deposito ada ininya loh per tahun gitu kan, kenaikannya per tahun. Terus akhirnya temen juga ikutan temen ya nyaranin buat reksadana juga gitu waktu itu. Terus sampai bertahap lagi ternyata ada produk investasi lain yang lebih menguntungkan gitu. Oh ternyata ada saham, jadi udah coba masuk saham. Oke, masuknya saham ya. Tapi balik lagi tadi kan kebanyakan juga emas. Sekarang mungkin ngeliat orang tua ya, mereka kan orang zaman dulu tuh lebih ke emas, gitu, emas fisikan. Tapi sekarang juga udah ada digital. Terus kita bisa beli
emitennya juga kan sekarang, udah bisa main sahamnya juga seperti itu. Oke, dan menurut kalian sendiri lebih tertarik di saham, reksadana, emas, apa kripto nih untuk saat ini ya? Karena kan dulu tadi banyak macam-macam tuh, ada yang dari emas, ada yang dari apa gitu. Boleh dari siapa nih ya? Dari Dinda deh. Kalau aku mungkin dari profil resiko ya, disesuaikan dari profil resiko, aku ternyata lebih cocok di saham. Oke. Karena aku udah pernah nyobain kripto, terus emas juga pernah, forex juga termasuk nggak sih? Bisa. Dan ternyata kalau yang keduanya ini tuh agak resikonya agak tinggi ya, volatile juga, jadi kurang cocok untuk profil resiko saya. Jadinya saya lebih cocok di saham sih. Iya sih. Jadi survei dulu lah ya, kayak gue cocok kayak mana nih? Oh Iya, ternyata nyobain di dulu. saham. Betul. Kalau misalkan dari Robi sendiri gimana? Kalau aku jujur belum pernah cobain reksadana sama kripto, jadi nggak tahu nih untuk investasinya kayak gimana gitu. Jadi lebih ke emas sama saham sih kalau aku Kak. Oke. Tapi emas ini benar-benar untuk jangka panjang ya. Iya. Jadi belinya tuh nggak perlu buru-buru jual juga gitu. Nah kalau untuk saham sendiri itu lebih fleksibel sih Kak. Bisa jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi sesuai kebutuhan juga ya, kalau lagi pengen yang singkat-singkat, saham tuh bisa jadi sebuah solusi ya. Bisa banget, gitu. bisa banget. Kalau emas kan mungkin ya jangka panjang, mungkin dulu belinya berapa, sekarang udah malah naik gitu Iya, kan. gitu. Oke. Kalau misalkan untuk Dani sendiri itu gimana? Ya, mungkin sama kayak Robi ya, jadi mostly di emas sama saham kayak gitu. Beberapa ada sih di reksadana, lebih ke tergantung kebutuhannya untuk apa aja. Karena aku pribadi sebenarnya tipe yang nggak bisa nabung. Nah mungkin ini sebenarnya banyak kayak orang tuh nggak bisa nabung. Nah itu untungnya udah aku sadari. Jadi untuk preventifnya itu biasanya dialokasiin ke yang susah untuk dicairin. Gitu. Iya. Nah jadi makanya kenapa milih kayak reksadana atau saham kalau sekarang, emas juga sih gitu ya. Nah enaknya kalau misalkan saham itu dia sebenarnya bisa disesuaikan lagi, kayak misalkan mau saham yang volatil atau enggak gitu, dan dia ngincernya dividen atau enggak gitu. Jadi bisa disesuaikan. Kalau misalkan mau nabung saham, oke, nabung di saham ini gitu, yang kapitalnya besar dan lain-lain. Kalau misalkan mau main cepet, trading di saham-saham tertentu kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan tujuan investasinya itu apa. Setiap mereka bertiga ini, anak-anak generasi Gen Z ini punya pandangan masing-masing ya. Bisa dilihat tadi juga ada yang nyobain semuanya dulu, akhirnya nyaman yang gimana gitu. Ada yang juga karena udah terikut sama teman, udah terarah sama teman, jadi kayak ya udah fokus sama itu aja. Terus ada juga sama juga survei-survei juga gitu. Terus kalau menurut kalian sendiri nih, kan banyak banget yang bilang kayak, wah investasi itu buat orang kaya gitu, apalagi modalnya tuh harus gede. Menurut kalian sendiri, si investasi ini emang harus jadi orang kaya dulu kah baru kita bisa punya saham, ataukah kayak ya udah modal kecil aja dulu, akhirnya juga nanti kita bisa meningkat gitu. Kalau misalnya menurut Robi itu kayak gimana? Apakah harus jadi orang kaya dulu, apa bisa mulai dari ya receh-receh dulu lah, 100.000, 50 gitu. Oke, mungkin dari yang apa ya? Aku kan taunya saham ya Kak. Misalkan pemula nih takut masuk saham gitu, nunggu nanti dulu lah, duitnya tunggu gede dulu gitu. Menurut aku malah justru harus belajar dulu dari sekarang gitu, masuk kecil nggak apa-apa. Karena misalkan dia nunggu nanti dia udah punya duit banyak gitu, langsung terjun ke saham saat itu juga, wah itu malah takutnya rungkat sih Kak. Karena kebanyakan orang seperti itu. Jadi misalkan modal masih kecil nggak apa-apa, yang penting pelajarin dulu saham itu apa, nah terus cara analisa saham yang benar gimana kayak gitu. Oke, jadi tadi jawabannya kita lihat dulu ya, kita pelajarin dulu dulu, pakai modal kecil malah nggak apa-apa banget sih. Oke, modal kecil gitu. Kalau menurut Danis gimana? Setuju sama Kobi. Jadi mulai dari modal kecil nggak apa-apa, justru malah investasi itu jangan nunggu kaya, malah investasi biar jadi kaya. Cocok itu. Cocok ya? Masuk ya? Nyampe. Boleh. Masuk. Ya gitu, jadi
nggak apa-apa modal kecil, justru malah modal kecil tuh resikonya nggak gede gitu. Betul. Tapi ya tadi pakai uang dingin, jangan uang yang aktif kita pakai gitu ya. Jadi emang uang yang nganggur, nah itu bisa kita pakein buat investasi. Keren juga sih dibuat jadi kaya ya dari situ, jadi kita terus cuan terus tumbuh gitu. Nah kalau misalkan menurut Dinda nih kayak gimana nih? Sepakat. Gue tahu. Gak tau ya. Sepakat. Langsung dilibatkan ya. Langsung udah. Jadi ya gitu sih Kak, sepakat sih bener. Oke, sepakat. Sepakat. Ya, oke. Kan tadi kita udah bahas udah mendetail banget ya dari mereka mulai investasi itu kayak gimana, terus juga dari umur berapa, terus juga apa namanya prinsip atau pandangan mereka tentang investasi itu kayak gimana. Kita belum nanya nih mereka belajar investasinya dari mana gitu. Selain dari sosmed gitu, dari apa aja sih gitu. Misalkan mereka ikut komunitas kah? Atau rajin ikut webinar, kita kan nggak tahu nih, makanya kita ulik-ulik ya dari teman-teman. Boleh dari Dinda dulu, kamu belajar investasi itu dari mana? Kalau aku dari YouTube ya, paling dari YouTube. Dari IG juga banyak, kan suka ada apa namanya influencer gitu ya. Dari buku pun juga ada, sama aku ikut komunitas. Oh, sampai ikut komunitas loh, keren banget. Berarti emang seniat itu ya udah baca buku, ikut komunitas, terus juga lihat influencer yang main saham gitu, itu keren banget sih. Kalau misalkan dari Robi sendiri gimana? Nah kalau aku sih dari awal emang sama temen ya, direkomendasiin saham gitu, jadi belajarnya sama dia gitu. Oke. Nah cuma kayak nggak bisa nih belajar sama dia mulu, nggak enak gitu kan, ngerepotin. Nah itu aku mulai nyari-nyari konten-konten saham kayak gitu di Instagram, TikTok, YouTube. Pokoknya aku pelajarin semuanya. Gitu. Nah di TikTok itu menariknya aku nemu nih akun kalau bisa dibilang sales dari sekuritas lah gitu. Nah di situ aku jadi nasabahnya dia gitu. Oh gitu. Nah setelah jadi nasabah baru diajarin saham sama dia kayak gitu. Keren sih, belajar emang dasarnya emang anak Gen Z ya, ngeliatnya pasti ujung-ujungnya dari sosmed gitu yang mereka pelajarin. Apalagi sekarang ada TikTok, itu lebih gampang banget mereka buat mempelajarinya ya. Terus kalau misalkan dari Dani sendiri itu belajarnya dari mana? Ya, jadi kalau misalkan belajar sebenarnya pertama kali itu dari organisasi di kampus. Jadi di kampus tuh ada organisasi pasar modal kayak gitu. Nah itu sama kali belajar di situ. Cuma mungkin waktu itu nggak begitu belum begitu tertarik sampai kurang lebih kayak hobi. Jadi diinin sama teman diajarin sama teman, dikasih tahu nih dia kayak gini akhirnya makin ngulik sendiri, penasaran kan, ngulik sendiri, habis itu sekarang juga join komunitas. Gitu. Emang sih rata-rata komunitas ini ujung-ujungnya membimbing kita ya, apalagi buat pemula-pemula yang kehilangan arah gitu, kehilangan tujuan, bingung gitu kan. Ujung-ujungnya dan komunitas, konsultasi, ngobrol sama teman, dapat bimbingan gitu, dapat terarahkan gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih buat teman-teman generasi Gen Z kita ini. Menurut kalian nih untuk anak muda zaman sekarang masih optimis gak sih sama masa depan ekonomi Indonesia saat ini? Pas kita lihat sekarang kondisi kayak gini, apakah kalian masih mikir oke, buat kedepannya pasti bakal tetap stabil, bakal lebih bagus lagi? Mungkin sekarang emang lagi jatuh-jatuhnya, pasti suatu saat akan naik lagi gitu, atau gimana nih? Boleh dimulai dari Danis. Optimis atau enggak? Kayaknya harus ya, harus optimis ya. Kalau nggak optimis kayaknya gimana? Iya, jadi pasti optimis ke depannya perekonomian Indonesia pasti makin stabil. Kan dengan ada kayak gini kan berarti jadi tahu apa yang harus dibenahi kayak gitu. Jadi untuk ke depannya bisa lebih kuat kalau misalkan ada geopolitik atau kejadian kayak gini lagi itu nggak mungkin jatuhnya nggak kayak sejatuh sekarang kayak gitu. Oke, benar sih. Kalau misalkan dari Robi ini gimana nih? Kalau dibilang optimis sih gimana? Agak. Nah iya agak-agak gitu. Cuma kita emang harus optimis, betul kata Bang Danis gitu. Cuma saat ini ya ekonomi negara kita nih kayak banyak banget tekanannya gitu Kak. Baik itu dari makro globalnya gitu kan, kondisi ekonomi global lagi nggak jelas. Terus juga banyak tantangan dari negara kita sendiri Kak. Jadi kebijakan pemerintah itu bisa dibilang agak gimana ya? Ya begitulah ya. Jadi
Jadi mungkin kedepannya benar ya kata Bang Danis tadi, bisa berbenah dari situ kayak gitu. Tapi bikin kamu jadi pengen beli saham-saham luar nggak? Oh itu enggak sih Kak. Tetap cinta produk Indonesia. Betul. Tetap bangga jadi MI gitu. Oke, nggak pindah juga berarti Enggak, ini ya. enggak. Oke, kalau dari Dinda sendiri gimana nih? Kalau dari aku, dari sekian banyaknya yang udah kita laluin ya di Indonesia saat ini, ya harusnya masih bisa optimis sih, karena kan dengan kita ambil baiknya ya dengan apa yang kita udah laluin, ya diharapkan semoga kita nih masyarakat juga jadinya literasi keuangannya juga lebih meningkat gitu kan. Mungkin mereka ngelihat, oh kok rupiah melemah, ini akibatnya apa, bla 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 gitu kan. Berarti kan apalagi anak Gen Z sekarang kan, jadi kayak mereka pasti bakal nyari tahu gitu. Dan ya semoga melek finansial juga lah gitu. Jadi semoga dengan adanya kejadian kayak gini itu kita bisa jadi lebih adaptif ke depannya. Oke, ya sih benar banget. Mungkin sedikit quotes atau pesan kesan untuk generasi Gen Z atau Gen Alpha kali ya. Gen Alpha kan sekarang udah mulai masuk sekolah nih, mungkin bisa investasi juga nih, dan mamanya beli emas juga apa segala macam. Pesan buat kalian nih, buat generasi Gen Z yang di luar sana dan generasi Gen Alpha juga. Boleh kalian silakan Dari gue dulu mungkin ya. Iya, boleh. Gen Alpha tuh umur berapa sih sekarang? Mereka udah SMP ya? Udah SMP ya? Iya. Udah hampir segitu lah. segitu. Iya, Iya. iya. Mungkin Gen Alpha atau Gen Z akhir. Iya. Gen Z akhir. Perbatasan. Perbatasan. Mungkin pahami apa ya? Ya pahami konsep inflasi itu apa. Jadi apa uang yang sekarang ini value-nya tuh nggak selamanya kayak gitu. Nah, kemudian juga pahami investasi. Habis itu juga kalau misalkan kalian nggak mungkin akademiknya nggak di arah ekonomi, itu mungkin akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau untuk sekarang sih semua informasi udah ada di internet semua. Jadi untuk kalau mau belajar itu gampang banget. Bisa tadi tanya temen, join komunitas atau dari YouTube itu pokoknya informasi gampang banget. Jadi kalau misalkan sekarang itu nggak ada alasan nggak bisa melek keuangan gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Oke, Belajar. kalau dari belajar. Oke, kalau misalkan dari Dinda nih gimana? Kalau dari aku itu tadi ya, investasi itu mulai dari sekarang, mulai dari kalian SMP nggak apa-apa. Semakin cepat semakin baik. Iya. Terus jangan terpacu sama postingan orang. Jadi kayak mungkin kita ngelihatnya orang tuh seneng-seneng liburan ke Bali tiap bulan gitu kan, tapi kita nggak tahu di belakangnya entahkah pakai pay letter gitu. Iya, benar banget itu. Iya gitu. Jadi kayak mungkin tantangan untuk Gen Alpha juga itu ya, karena keterbukaan sosial media sekarang kan kenceng banget gitu kan. Jadi orang apa ya, nggak bebas gitu kan mengeluarkan pendapat mereka, ini mereka gitu. Jadi kayak jangan sampai ke bawah arus gitu buat Gen Alpha seperti itu. Iya sih. Untuk adik-adik ya di luar sana, dengan kata-kata Dinda Sama. itu bermanfaat banget. Sama investasi ke dalam diri kalian sendiri juga. Nah. Jadi nggak cuma investasi uang ya, jadi kayak investasi otak gitu kan. Iya betul, jangan gampang ke doktrin juga, kayak untuk apalagi pay letter ini ya, itu Iya, bahaya banget betul. nih, berbunga lah nanti jadinya. Betul. Nah, kalau dari Robby nih penutupannya gimana nih? Ya udah disebutin semua nih tadi sama Bang Dani sama Kak Dinda gitu ya. Mungkin kalau dari aku sih jangan terlalu FOMO aja sih Kak, Iya. untuk hal apapun gitu. Tapi mungkin kalau ke hal yang baik gitu kayak investasi atau mungkin apa ya, olahraga gitu, tapi FOMO-nya yang baik gitu. Iya. Jadi ya kenapa nggak bisa gitu, kalau misalkan orang-orang pada investasi kita nggak mau investasi, itu kan malah nggak bagus gitu. Betul. Ya dari aku sih gitu aja sih Kak. Jadi FOMO-nya juga harus dibatasin ya, Iya, kita lihat iya. dulu gitu. Jangan FOMO-nya menghabiskan uang gitu, tapi malah harusnya menghasilkan uang gitu. Oke deh, mungkin itu tadi penutupannya, pesan-pesan dari kakak-kakak kita ini, dari teman-teman Gen Z kita ini untuk Gen Alpha dan seterusnya. Dan obrolan kali ini tuh seru banget ya, ada banyak insight banget dari generasi Gen Z. Jadi ternyata mereka nggak cuma menghabiskan uang atau menghambur-hamburkan uang,
ternyata mereka juga peduli banget sama dana darurat, sama investasi, dan juga ternyata dari kecil tuh mereka udah ada prinsip untuk menabung gitu. Itu keren banget sih, dan itu juga bisa jadi acuan atau juga jadi inspirasi buat kalian juga yang udah nonton. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Kita nanti akan lanjut juga di podcast selanjutnya, akan bahas-bahas yang lebih seru lagi barengan sama teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.